Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. ASEAN dan Cina diketahui berselisih tentang klaim Nine Dash Line di Laut Cina Selatan. Beijing dalam Nine Dash Line-nya mengklaim kepemilikan hampir seluruh 80% Laut Cina Selatan. Dengan lantang, Cina juga menuduh Amerika Serikat telah mencampuri urusan negaranya dengan ASEAN. Cina menyebut Amerika mengompori agar ASEAN menolak Nine Dash Line, padahal penolakan itu justru datang dari PBB, bukan cuma ASEAN. Indonesia menyatakan sikapnya dengan mengambil langkah-langkah diplomatik baru-baru ini sebagai anggota ASEAN yang menentang klaim Beijing atas Laut Cina Selatan. Kebijakan langka yang diambil Indonesia yakni dengan mengirimkan catatan diplomatik kepada Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa pada beberapa waktu yang lalu. Surat yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB menjabarkan dukungan pemerintah Indonesia atas keputusan tahun 2016 silam, di mana hasil keputusan oleh Permanent Court of Arbitration di Den Haag menyatakan pengadilan berpihak pada Filipina dalam kasus yang dibawa Manila untuk melawan Cina atas sengketa teritorial di Laut Cina Selatan. Dalam isi surat itu, Indonesia menegaskan bahwa peta 9 garis putus-putus menyiratkan klaim hak bersejarah jelas tidak memiliki dasar hukum internasional dan sama saja dengan mengecewakan UNCLOS 1982. Surat tersebut merujuk pada batas peta Cina yang mencakup Beijing yang mengklaim wilayah maritim. Karena Indonesia adalah penandatangan Konvensi PBB tentang hukum laut yang secara internasional menyetujui sistem tata kelola laut. Surat itu menyerukan mengenai kepatuhan penuh terhadap hukum internasional dan Indonesia tidak terikat oleh klaim yang dibuat bertentangan dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Langkah ini menginspirasi negara-negara ASEAN untuk melakukan hal yang sama karena PBB punya kekuatan untuk menekan Cina menyoal Laut Cina Selatan. Nine Dash Line merupakan klaim Cina di Laut Cina Selatan dan hampir mencakup seluruh wilayah termasuk Pulau Paracel dan Spratly yang disengketakan. Indonesia menyatakan keprihatinannya terhadap kegiatan baru-baru ini di Laut Cina Selatan yang berpotensi meningkatkan ketegangan pada saat upaya global kolektif sangat penting dalam memerangi COVID-19. Menteri Luar Negeri Indonesia juga mengungkapkan bahwa Indonesia menggarisbawahi pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan dan mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional. Retno Marsudi juga mencatat bahwa sementara negosiasi kode etik telah ditunda, semua negara yang relevan harus menunjukkan pengendalian diri.